Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi aplikasi persamaan diferensial orde satu. Next. Sebelumnya, kami izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Firkan Rantata Ainun Sifa dengan NIM akhir 009, Galuh Satria Purwanto dengan NIM akhir 016, Amaliatus Solihah dengan NIM akhir 022, saya sendiri Cica Dwi Aprilia dengan NIM akhir 028, Jenny Si Amenda dengan NIM akhir 092, Arif Hidayat dengan NIM akhir 093, Syifa Maisha Iza dengan NIM akhir 131, dan Indri Rahayu dengan NIM akhir 141. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada 5.1 yaitu hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton ini berbunyi sebuah benda panas yang ditempatkan dalam media yang lebih dingin akan mengalami pendinginan dengan laju yang sebanding dengan selisih suhu antara benda dengan suhu sekelilingnya dan sebaliknya. Artinya, hukum pendinginan Newton ini menyatakan bahwa laju penurunan suhu suatu benda itu sebanding dengan selisih antara suhu dengan benda tersebut dan suhu lingkungannya. Dengan rumus utamanya yaitu dT per dt sama dengan K kali T dikurangi TS. Dengan T itu adalah temperatur benda setiap saat atau suhu benda, dan T T kecil itu sama dengan waktu, TS sama dengan temperatur media sekeliling benda atau suhu lingkungan atau suhu sekeliling. Dan K itu adalah konstanta. Selanjutnya ada contoh 5.1. Sebuah cangkir kopi panas bersuhu 90 derajat Celcius diletakkan di dalam ruangan ber-AC dengan suhu konstan 25 derajat Celcius. Setelah 5 menit, suhu kopi turun menjadi 60 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan hingga suhu kopi turun menjadi 30 derajat Celcius? Solusinya, nah, karena suhu sekitar atau TS ini adalah 25 derajat Celcius, maka dt per dt sama dengan K dikali T dikurangi 25, yang mana 25 ini adalah TS. Nah, bentuk persamaan diferensial linearnya menjadi dt per dt ditambah T sama dengan negatif 25K. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear non-homogen orde satu dengan P itu negatif 5K dan R-nya itu eh P itu sama dengan negatif K dan R-nya itu negatif 25K. Nah, H ini adalah sama dengan integral P dt sama dengan, karena P-nya tadi adalah negatif K, maka disubstitusikan menjadi integral negatif K dt sama dengan negatif KT. Nah, sehingga faktor integrasinya yaitu E pangkat negatif H sama dengan ini substitusi dari H, E pangkat negatif negatif KT itu sama dengan E pangkat KT. Maka solusi umumnya itu T sama dengan E pangkat negatif H integral E pangkat H RDT plus C. Di sini substitusikan E pangkat negatif H dan E pangkat H menjadi E pangkat KT integral E pangkat negatif KT, dan R-nya itu kan negatif 25K dt plus C. Nah, T, maka negatif 25K-nya kita keluarkan dari integral. Jadi E pangkat KT negatif 25K integral E pangkat negatif KT dt plus C. Maka T sama dengan E pangkat KT negatif 25K E pangkat E min E pangkat min KT per E min K ditambah C. Nah,
ini, ini kan bisa dicoret negatif K dengan K ini menjadi E pangkat KT negatif 25E pangkat KT plus C. Nah, ini distribusikan jadi 25E pangkat KT dikali E pangkat KT plus CE pangkat KT. Nah, ini kan, oh ini harusnya E pangkat min KT, sehingga menjadi E-nya itu pangkat nol yang mana E pangkat nol kan 1, sehingga menjadi 25 ditambah CE pangkat KT. Selanjutnya ini menentukan solusi khusus dengan T-nya itu nol. Nah, T 0 itu sama dengan 90. Maka ini disubstitusikan ke rumus yang T negatif T sama dengan 25 plus CEKT ini. Jadi 90 sama dengan 25 ditambah C pangkat K 0. Kan C pangkat 0, eh, oh ya, ini kurang E ya. Jadi 90 sama dengan 25 plus C dikali 1. Lalu 90 sama dengan 25 plus C. Dan C sama dengan 90 dikurangi 25 dan C sama dengan 65. Sehingga solusi khusus dari persamaan diferensialnya menjadi T sama dengan 25 ditambah 65E pangkat KT. Nah, karena diketahui setelah 5 menit suhu menjadi 60 derajat Celcius, maka T5 sama dengan 60. 60 kita substitusikan ke T ini. Jadi 60 sama dengan 25 ditambah 65E pangkat K5. Nah, 60 dikurangi 25 sama dengan 65E pangkat 5K. 60 dikurangi 25 kan 35 sama dengan 65E pangkat 5K. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 65 sehingga menjadi 7 per 13 sama dengan E pangkat 5K. Kita gunakan ln, yaitu ln 7 per 13 sama dengan ln E pangkat 5K. Jadi ln 7 per 13 sama dengan 5K. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 5 sehingga menghasilkan K sama dengan 1/5 ln 7 per 13. Nah, ln 7 per 13 itu adalah negatif 0,619. Kita kalikan dengan 1/5 menghasilkan negatif 0,124. Nah, ini dibulatkan menjadi K sama dengan negatif 0,12. Nah, jadi solusi khusus dari persamaan diferensial biasa adalah T sama dengan 25 plus 65E pangkat negatif 0,12 T. Nah, di sini disubstitusikan yaitu 45 sama dengan 25 plus 65E pangkat negatif 0,12 T. Nah, di sini 45 dikurangi 25 sama dengan 65E pangkat negatif 0,12 T. Nah, ini kan sama dengan 20. Lalu ini kedua ruas dibagi dengan 65 menghasilkan 20 per 65 sama dengan E pangkat negatif 0,12 T. Nah, ini menjadi 4/13 sama dengan E pangkat negatif 0,12 T. Kita lnkan kedua sisi yaitu ln 4/13 dan sama dengan ln E pangkat negatif 0,12 T. Nah, ini menghasilkan ln 4/13 sama dengan negatif 0,12 T. Ini kedua sisi kita bagi dengan negatif 0,12, hasilkan T sama dengan ln 4/13 per negatif 0,12 T. Nah, itu sama dengan 1 per negatif 0,12 ln 4/13. Nah, ini ln 4/13 itu sama sama dengan negatif 1,1787 sehingga T sama dengan 9,82.
Nah, jadi waktu yang dibutuhkan hingga suhu kompi menjadi 30 derajat Celcius adalah 9,82 menit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh 5.2. Sebuah bola tembaga dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius pada saat T sama dengan 0. Nah, benda tersebut ditempatkan di dalam air yang dipertahankan pada 30 derajat Celcius di akhir menit ketiga, temperatur bola berkurang menjadi 70 derajat Celcius. Tentukan waktu yang dibutuhkan agar temperatur bola berkurang menjadi 31 derajat Celcius. Next. Di sini diketahui bahwasanya suhu lingkungannya yaitu TA itu sama dengan 30 derajat Celcius dan ketika T-nya itu 0, temperatur bolanya T sama dengan 100 derajat Celcius dan ketika T-nya itu 3, temperatur bolanya itu T sama dengan 70 derajat Celcius. Kemudian ditanya, waktu yang dibutuhkan agar temperatur bola menjadi 31 derajat Celcius. Next. Di sini kita menggunakan hukum pendinginan Newton, sehingga persamaannya itu dt besar per dt itu sama dengan negatif k dikalikan dengan t min ta. Nah, tanda negatif di sini itu untuk menunjukkan bahwa suhu tadi itu menurun. Tadi kan dari 100 ke 70. Nah, di sini kita substitusikan nilai TA-nya yaitu 30 sehingga menjadi dt besar per dt itu sama dengan negatif K dikalikan dengan T min 30. Next. Dari persamaan tadi itu kita kumpulkan variabel yang mengandung T besar. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga persamaannya itu menjadi integral dt besar per T min 30 itu sama dengan integral negatif KdT. Sehingga kita hitung persamaannya menjadi ln T min 30 ditambah 1 sama dengan negatif KT ditambah C2. Di sini persamaannya menjadi ln T min 30 sama dengan negatif KT sama dengan C3. Kita kalikan ke ruas dan sehingga menjadi kita kalikan kedua ruas dengan sehingga menjadi T min 30 sama dengan saya lanjutkan dari ln T min 30 itu sama dengan negatif KT ditambah C3 itu sama dengan kita kali kedua ruas itu dengan E sehingga menghasilkan T min 30 sama dengan E pangkat negatif KT ditambah C pangkat 3. Dapat kita tulis menjadi T min 30 sama dengan CE pangkat negatif KT. Nah, di sini kita tambah kedua ruas dengan negatif 30 sehingga persamaannya menjadi T, kita tambah kedua ruas dengan 30 sehingga persamaannya menjadi T sama dengan 30 plus CE pangkat negatif KT. Next. Setelah itu kita substitusikan T-nya itu sama dengan 0. Dan T-nya itu sama dengan 100 ke T sama dengan 30 plus CE pangkat negatif KT. Sehingga menjadi 100 sama dengan 30 plus CE pangkat negatif K kali 0. Nah, E pangkat negatif K dikali 0 itu kan sama saja seperti E pangkat 0. Sehingga nilainya itu 1. Persamaan tersebut menjadi 100 sama dengan 30 plus C. Kemudian kita tambah kedua ruas dengan negatif 30 sehingga menjadi 100 min 30 itu sama dengan C. Kita operasikan sehingga menghasilkan C yaitu sama dengan 70. Nah, C tadi itu kita substitusikan ke dalam persamaannya yaitu T sama dengan
30 ditambah 70E pangkat negatif KT. Next. Setelah itu kita akan menentukan nilai K, yaitu saat T-nya sama dengan 3 dan T-nya sama dengan 70. Kita substitusikan ke persamaan T tadi, sehingga menghasilkan 70 sama dengan 30 ditambah 70E pangkat negatif 3K. Kemudian kita tambah kedua ruas dengan negatif 30, sehingga menghasilkan 40 sama dengan 70E pangkat negatif 3K. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 70 sehingga menghasilkan 40 per 70 sama dengan E pangkat negatif 3K. Di sini dapat kita tulis menjadi 4 per 7 itu sama dengan E pangkat negatif 3K. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan len, sehingga menjadi len 4 per 7 itu sama dengan negatif 3K. Di persamaan tadi itu dapat kita tulis K-nya itu sama dengan negatif 1 per 3 len 4 per 7. Next. Di sini nilai K yang sebelumnya itu bernilai kira-kira sebesar 0,187. Kemudian kita substitusikan nilai K-nya tadi ke persamaan T, sehingga menjadi T sama dengan 30 plus 70E pangkat negatif 0,187T. Next. Selanjutnya itu kita akan mencari waktu untuk T itu sama dengan 31 derajat. Kita substitusikan T sama dengan 31 ke persamaan T tadi itu, yaitu ke T sama dengan 30 plus 70E pangkat negatif 0,187T, sehingga menjadi 31 sama dengan 30 ditambah 70E pangkat negatif 0,187. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan negatif 30, sehingga persamaannya menjadi 31 min 30 itu sama dengan 70E pangkat negatif 0,187T. Kita operasikan sehingga menjadi 1 sama dengan 70E pangkat negatif 0,187T. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 70 sehingga 1 per 70 itu sama dengan E pangkat negatif 0,187T. Next. Setelah itu, kita kali kedua ruas tadi, kedua ruas yang sebelumnya dengan len. Sehingga menghasilkan len 1 per 70 itu sama dengan negatif 0,187T. Nah, di sini T-nya dapat kita tuliskan menjadi T sama dengan negatif len 1 per 70 per 0,187. Nah, nilai T itu kira-kira sekitar 22,775 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar suhu bola menjadi 31 derajat Celcius adalah 22,775 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh 5.3. Suatu benda dengan suhu 80 derajat Celcius diletakkan di ruang yang bersuhu 50 derajat Celcius. Pada saat T sama dengan 0. Dalam waktu 5 menit, suhu benda tersebut menjadi 70 derajat Celcius. Maka yang pertama, tentukan fungsi suhu pada saat tertentu. Yang kedua, tentukan besarnya suhu benda pada 10 menit terakhir. Dan yang ketiga, kapan suhu menjadi 60 derajat Celcius. Selanjutnya. Yang pertama, dengan memahami persoalan ini, maka persamaan diferensialnya dapat ditulis dengan dt per dt sama dengan k t dikurang 50 ketika t sama dengan 0. Nah, ketika t sama dengan 5, maka t sama dengan 70. Persamaan 5.2 itu persamaan di atas dilakukan pemisahan variabel sehingga membentuk persamaan linear dt per t dikurang 50 sama dengan kdt. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan kdt sehingga menjadi
dt per T dikurang 50 dikurang KDT sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan sehingga menjadi integral dt per T dikurang 50 dikurang integral KDT sama dengan 0. Nah, integral dt per T dikurang 50 itu sama dengan ln T dikurang 50. Dan negatif integral KDT itu menjadi KT sama dengan C. Nah, lalu kedua ruas kita tambah dengan KT sehingga menjadi ln T dikurang 50 sama dengan C plus KT. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan E sehingga menjadi E pangkat ln T negatif 50 sama dengan E pangkat C plus KT. Next. Nah, E pangkat ln T min 50 sama dengan E pangkat C dikali E pangkat KT. Lalu itu kan E pangkat ln itu kan saling menghilangkan sehingga menjadi T dikurang 50 sama dengan CE pangkat KT. Terus kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 50 sehingga menjadi T sama dengan 50 plus CE pangkat KT. Nah, nilai C didapat dengan mensubstitusikan T pada saat T sama dengan 0 sehingga kita substitusikan menjadi 80 sama dengan 50 plus CE K dikali 0 sehingga C-nya itu sama dengan 30. Nah, nilai E pangkat K didapat dengan mensubstitusikan T pada saat T sama dengan 5 sehingga 70 sama dengan 50 plus 30 E pangkat K5. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 50 sehingga menjadi 20 sama dengan 30 E pangkat 5K. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 30 sehingga menjadi 2/3 sama dengan E pangkat 2K. Terus E pangkat K sama dengan 2/3 pangkat 1/5. Selanjutnya, setelah didapat C dan E pangkat K sehingga didapat persamaan T sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 pangkat 1/5 T. Jadi fungsi suhu pada saat tertentu yaitu T kecil sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 pangkat 1/5 T. Selanjutnya. Nah, yang B, suhu benda pada 10 menit terakhir, yaitu kita substitusikan T-nya sama dengan 10. Yaitu T10 sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 pangkat 1/5 dikali 10. Nah, selanjutnya T10 sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 pangkat 2. T10 sama dengan 2/3 pangkat 2 itu kan sama dengan 4/9. Jadi T10 sama dengan 50 tambah 30 dikali 4/9. Sehingga T10 sama dengan 50 ditambah 120/9. Nah, 120/9 itu nilainya 13,33. Hingga T10 sama dengan 50 ditambah 13,33
33. T10 sama dengan 60,33 derajat Celcius. Jadi suhu benda pada 10 menit terakhir yaitu 60,33 derajat Celcius. Next. Yang C, nilai T ketika suhu 60 derajat Celcius. Kan tadi persamaannya T kecil sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 pangkat 1/5 T. Nah, T-nya itu kan 60. Jadi 60 sama dengan 50 ditambah 30 dikali 2/3 pangkat 1/5 T. Kedua ruas kita kurangi 50 sehingga menjadi 10 sama dengan 30 kali 2/3 pangkat 1/5 T. Lalu kedua ruas kita bagi 30 sehingga menjadi 1/3 sama dengan 2/3 pangkat 1/5 T. Lalu kedua ruas kita logaritmakan sehingga menjadi ln 1/3 sama dengan 1/5 T ln 2/3. Lalu kita pindah ruaskan sehingga menjadi T sama dengan 5 dikali ln 1/3 per ln 2/3. Yang sehingga nilai T itu kurang lebih 13,55. Jadi nilai T ketika suhu 60 derajat Celcius itu pada menit 13 pada waktu 13 menit, 33 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk 5.5 kita membahas pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial bersesuaian dengan hukum Malthus yang berbunyi laju pertumbuhan populasi sebanding dengan jumlah populasi pada saat itu. Jika P menyatakan jumlah populasi setiap saat, maka ditulis rumus dP per dt sama dengan K dikali P, dengan K adalah konstanta pertumbuhan posesif. Artinya semakin banyak populasi ini ya, buat bunyi laju pertumbuhan populasi sebanding dengan jumlah populasi pada saat itu artinya semakin banyak populasi sesuatu organisme, misalkan bakteri ya yang biasa dibahas ntar contoh soal, maka semakin cepat juga bertambahnya. Nah, jika jumlahnya sedikit, pertambahannya juga sedikit. Tapi jika jumlahnya itu sangat besar, maka pertambahannya pun sangat besar. Nah, kita bahas persamaan diferensial di rumus dP per dt sama dengan Kp ini. Nah, hukum Malthus itu dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial jika P adalah jumlah populasi dan T adalah waktu. Maka laju pertumbuhan ditulis sebagai ini, sebagai dP per dt sama dengan Kp. Nah, di sini K itu adalah konstanta pertumbuhan yang selalu bernilai positif. Kenapa selalu positif? Karena kita itu membicarakan pertumbuhan seperti itu. Jika K-nya negatif, persamaannya ini akan menggambarkan penurunan populasi. Nah, ini kan disebutkan pertumbuhan eksponensial. Nah, itu kenapa disebut eksponensial? Sebutan eksponensial itu muncul karena solusi dari persamaan dP per dt sama dengan Kp ini menghasilkan fungsi yang mengandung bilangan E atau bilangan Euler yang dipangkatkan, bukan fungsi linier, bukan kuadrat juga, melainkan eksponen. Nah, di sini untuk T itu waktu, P besar itu populasi. Next. Baik, untuk di sini contoh 5.3 tentang pertumbuhan eksponensial. Suatu populasi bakteri berkembang menurut hukum Malthus, mula-mula terdapat
40.000 bakteri dan setelah 100 hari populasi berkembang menjadi 75.000 bakteri. Tentukan jumlah populasi bakteri setelah 200 hari. Di sini persamaan diferensialnya yang tadi, rumus yang sudah ditulis yaitu dP per dt sama dengan Kp. Nah, ini lalu dipisahkan variabelnya, jadi P-nya itu dipindahkan ke kiri, jadi dP per P sama dengan KD T. Lalu integrasi, jadi ln P sama dengan KT plus C, sehingga memperoleh P sama dengan CE pangkat K kali T. Nah, saat T sama dengan 0, P sama dengan 40.000, maka ditulis 40.000 kali sama dengan C. Maka tinggal substitusi aja, jadi 75.000 sama dengan 40.000. Ini Eulen ya, pangkat 100 kali K. Jadi em, memperoleh hasil 1,875 sama dengan pangkat 100 kali K. Lalu ditulis ln 1,875 sama dengan 100K. Nah, ini kan tujuannya untuk mencari K kan, rumus ini. Jadi memperoleh K sama dengan ln 1,875 per 100, sehingga P-nya itu 40.000 pangkat KT. Lalu kita substitusikan T-nya itu sama dengan 200, karena yang dicari itu tadi, karena yang diketahui tadi itu T sama dengan 200, maka disubstitusikan P 200 sama dengan 40.000 pangkat 200K. Jadi diperoleh P 200 kira-kira 115.600 bakteri. Nah, jadi jumlah populasi bakteri setelah 200 hari adalah 115.600 bakteri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh 5.4. Nah, itu diberikan soal yaitu jumlah bakteri dalam suatu kultur adalah 10.000. Setelah 2 jam, bakteri menjadi 40.000. Di bawah persyaratan perkembangan yang ideal, menjadi berapakah jumlah bakteri setelah 5 jam? Next. Nah, untuk solusinya itu kita kan ini contoh dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan eksponensial yang berdasarkan dengan hukum Malthus, yaitu laju perkembangan bakteri dalam suatu kultur itu sebanding dengan jumlah bakteri pada saat itu. Nah, maka laju perkembangannya atau persamaannya itu adalah dy per dt sama dengan ky. Nah, di sini kita menggunakan variabel y. Kan yang sebelumnya tadi itu menggunakan variabel p. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, ini menjadi persamaan satu dengan keterangan y-nya itu adalah jumlah bakteri dalam kultur waktu T dan k-nya itu faktor pembanding atau konstanta pertumbuhan. Nah, sehingga dari persamaan satu tadi kita memisahkan variabel. Jadi yang dy itu dengan y. Sehingga persamaannya menjadi dy per y sama dengan k dikali k dt. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga menjadi integral 1 per y dy sama dengan integral k dt. Nah, kemudian integral 1 per y dy itu kan sama dengan ln y, dan integral k dt itu kan sama dengan kt plus c, dengan c-nya itu adalah konstanta. Nah, kemudian kita yang pertama itu menentukan nilai c.
Nah, diketahui dari soal tadi itu kan ketika T-nya sama dengan 0 itu Y-nya atau jumlah bakterinya itu 10.000. Nah, maka kita substitusikan ke persamaan 2 itu menjadi ln 10.000 sama dengan K dikali 0 ditambah C. Nah, sehingga C-nya itu sama dengan ln 10.000. Nah, sehingga diperoleh dari persamaan 2 kan dari sini kita sudah tahu C-nya itu sama dengan ln 10.000. Kemudian kita substitusikan C-nya itu eh, ke persamaan yang ke persamaan yang 2 tadi. Nah, itu menjadi ln Y sama dengan KT plus ln 10.000. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai K. Nah, kita ketahui dari soal tadi itu kan ketika waktunya atau T-nya itu sama dengan 2, maka Y atau jumlah bakterinya itu kan 40.000. Nah, maka kita substitusikan ke persamaan 3 tadi itu menjadi ln 40.000 sama dengan K dikali 2 ditambah ln 10.000. Nah, sehingga K-nya itu sama dengan 1/2 dikali ln 40.000 dikurangi ln 10.000. Nah, kemudian K-nya itu sama dengan 1/2. Nah, ini kan ln 40.000 dikurangi ln 10.000 itu kan sama dengan ln 40.000 dibagi 10.000. Nah, sehingga K-nya itu sama dengan 1/2 ln 4. Sehingga K-nya itu sama dengan ln 4. Nah, ini berdasarkan itu ya, sifat ln. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu jadi kan diperoleh solusi khusus dari persamaan diferensialnya itu ln Y sama dengan, nah ini K-nya kita substitusikan, itu kan ln 2 dikali T ditambah ln 10.000. Nah, sehingga banyak bakteri untuk 5 jam atau T-nya itu sama dengan 5 jam itu eh, kita substitusikan T-nya itu sama dengan 5 sehingga ln Y sama dengan 5 dikali ln 2 ditambah ln 10.000 sama dengan ln, nah ini berdasarkan sifat ln, yaitu ln 5 dikali ln 2 itu kan sama dengan ln 2 pangkat 5. Nah, sehingga ln Y sama dengan ln di ln 2 pangkat 5 dikali ln 10.000. Nah, sehingga ln Y itu sama dengan ln 320.000. Nah, ini kemudian kita hilangkan ln-nya itu dengan mengalihkan kedua ruas dengan E. Nah, sehingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan 320.000. Nah, jadi jumlah bakteri setelah 5 jam adalah 320.000 bakteri. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang peluruhan bahan radioaktif. Sebelumnya kita ketahui dulu, radioaktif itu adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil sambil memancarkan radiasi. Nah, contohnya itu seperti uranium, karbon 14, dan juga radium. Nah, hukum peluruhan radioaktif itu berbunyi laju peluruhan suatu zat radioaktif sebanding dengan jumlah inti atom yang belum meluruh pada waktu tertentu. Nah, secara sistematis, dN per dt, secara matematis, dN per dt sama dengan Kn. Nah, N-nya itu adalah jumlah inti atom yang belum meluruh. K-nya itu konstanta peluruhan. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu waktu waktu paruh dari isotop radioaktif uranium adalah 68 tahun. Berapa persen jumlah bahan yang masih tersisa setelah 1 tahun berlangsung?
Selanjutnya, next. Diketahui bahwa banyaknya bahan radioaktif setiap saat dinyatakan dengan fungsi NT. Karena laju peluru bahan radioaktif sebanding dengan jumlah bahan yang ada, maka model persamaan diferensialnya adalah dN per dt sama dengan Kn. Dengan NT, yaitu jumlah bahan radioaktif pada waktu T. K, yaitu konstanta peluruhan, dan T itu waktu. Selanjutnya, langkah pertama adalah kita memisahkan variabel agar persamaan dapat diintegralkan, yaitu kalikan kedua ruas dengan dt. dn sama dengan kn dikali dt, kemudian kita bagi kedua ruas dengan n, yaitu dn per n sama dengan k dt. Selanjutnya, kita integralkan kedua ruas menjadi integral dn per n sama dengan k integral k dt. Selanjutnya, next. Nah, hasil integral yang ruas kiri adalah ln n, sedangkan hasil integral ruas kanan adalah kt ditambah c, sehingga diperoleh ln n sama dengan kt ditambah c. Agar bentuk persamaan menjadi lebih sederhana, kedua ruas dieksponensialkan menjadi e ln n sama dengan e pangkat ln n sama dengan e pangkat kt ditambah c. Next. Karena e pangkat ln n sama dengan n, maka n sama dengan e pangkat kt ditambah c. Misalkan e pangkat c sama dengan c, maka diperoleh solusi umum, yaitu n sama dengan ce pangkat kt. Selanjutnya, untuk menentukan nilai konstanta A digunakan syarat awal. Misalkan pada saat T sama dengan 0, jumlah bahan mula-mula adalah N0. Maka N0 sama dengan N0. Substitusikan ke persamaan umum menjadi N0 sama dengan CE pangkat K0. Karena E pangkat 0 sama dengan 1, maka N0 sama dengan C. Sehingga solusi umum persamaan diferensial menjadi NT sama dengan N0 E pangkat KT. Nah, diketahui waktu paruh uraniumnya adalah 68 tahun, artinya setelah 68 tahun ini jumlah bahan tinggal setengah dari jumlah semula. Jadi N dikali N 68 sama dengan setengah N dikali N0. Kita substitusikan ke persamaan menjadi setengah N0 sama dengan N0 E pangkat 68K. Kita bagi kedua ruas dengan N0 menjadi setengah sama dengan E pangkat 68K. Selanjutnya ambil logaritma natural kedua ruas menjadi ln setengah menjadi 68K. Karena ln setengah sama dengan min negatif ln 2, maka negatif ln 2 sama dengan 68K. Sehingga diperoleh nilai konstanta peluruhan K sama dengan negatif ln 2 per 62. Selanjutnya kita substitusikan nilai K ke solusi umum menjadi NT sama dengan N0 E pangkat negatif ln 2 per 68T. Selanjutnya, nah, persamaan di atas merupakan solusi khusus dari peluruhan radioaktif uranium. Selanjutnya ditanyakan persentase bahan yang masih tersisa setelah 1 tahun. Jadi substitusikan T sama dengan 1, N1 sama dengan N0 E pangkat E ln 2 per 2 per 68 1 untuk mencari persentase sisa bahan
terhadap jumlah awal menjadi N1 per N0 sama dengan N0 pangkat negatif ln 2 per 681 ini gunakan sifat eksponen menjadi E pangkat ln A sama dengan A. Next. Sehingga E pangkat ln 2 per 68 sama dengan 2 pangkat negatif 1 per 68. Maka N1 per N0 sama dengan 2 pangkat negatif 1 per 68. Kita bentuk menjadi persen, yaitu 2 pangkat negatif 1 per 68 dikali 100% sama dengan 99%. Jadi hasil persentase bahan radioaktif yang masih tersisa setelah 1 tahun adalah 99%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh radioaktif isotop thorium 234 meluruh pada tingkat yang sebanding dengan jumlah isotopnya. Jika 100 mg material meluruh menjadi 82,04 mg dalam 1 minggu, maka tentukan ekspresi jumlah pada saat tertentu dan tentukan interval waktu hingga isotop meluruh menjadi setengah jumlah semula. Next. Nah, di sini kita ketahui bahwa N0-nya itu sama dengan 100 mg dan N7 itu sama dengan 82,04 mg. Nah, di sini untuk solusinya, kita misalkan NT itu menyatakan jumlah isotop thorium 234 dalam waktu. T-nya ini sebagai waktu ya. Nah, karena laju peluruhan radioaktifnya itu sebanding dengan jumlah zat yang masih ada, maka model peristiwa peluruhannya itu adalah dN per dt sama dengan negatif Kn. Nah, di sini ini harusnya negatif ya. Nah, tanda negatif itu digunakan untuk menunjukkan bahwa jumlah isotopnya itu terus berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Next. Nah, di sini yang pertama itu menentukan ekspresi jumlah isotop pada saat tertentu. Nah, di sini kita gunakan rumus dN per dt sama dengan negatif Kn. Kita pisahkan variabelnya. Kedua variabelnya itu menjadi 1 per N dN sama dengan negatif K dt. Kita integralkan kedua ruas menjadi 1 per N dN sama dengan integral negatif K dt. Nah, hasil integralnya itu menjadi ln N sama dengan negatif KT plus C. C-nya ini konstanta ya. Nah, jadi kita ubah bentuk logaritma natural ini menjadi eksponensial. Nah, jadi NT itu sama dengan C E pangkat negatif KT. Lalu pada saat T-nya itu sama dengan 0, jumlah isotopnya itu kan 100 mg ya. Jadi N0 itu sama dengan C E pangkat negatif K0. Kita substitusikan N0-nya itu sama dengan 100. Nah, jadi 100 mohon maaf, 100 sama dengan C. Jadi NT sama dengan 100 E pangkat negatif KT. Next. Nah, selanjutnya kita gunakan data N7 sama dengan 82,04. Nah, jadi 82,04 sama dengan 100 E pangkat negatif 7T. Menjadi 0,8204 sama dengan E pangkat 7T.
Selanjutnya kita ambil logaritma naturalnya menjadi ln sama dengan, mohon maaf, ln 0,8204 sama dengan negatif 7K. Jadi, K sama dengan ln 0,8204 per 7. Jadi, K-nya sama dengan 0,02829. Maka, ekspresi jumlah isotopnya adalah NT sama dengan 100 E pangkat negatif 0,02829 T dengan T-nya dalam satuan hari. Next. Selanjutnya di sini adalah menentukan waktu agar isotop menjadi setengah jumlah semula. Untuk penyelesaiannya, setengah dari jumlah semula. Awalnya itu kan 100 mg ya. Maka setengah dari 100 mg itu sama dengan 50 mg. Maka 50 sama dengan 100 E pangkat negatif 0,02829. Ini kita bagi kedua ruas dengan 100, maka didapatkan 0,5 sama dengan E pangkat negatif 0,02829. Selanjutnya kita ambil logaritma naturalnya menjadi ln 0,5 sama dengan 0, mohon maaf, sama dengan negatif 0,02829 T. Jadi T-nya sama dengan ln 0,5 per negatif 0,02829. Jadi didapatkan nilai T-nya itu sama dengan 24,20. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan agar isotop menjadi setengah dari jumlah semula adalah 24,5 hari atau sekitar 25 hari. Next. Nah, di sini ada latihan soal, bisa teman-teman coba ya. Next, Indri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.